teman-teman semuanya, jadi di video kali ini Dian akan menjelaskan materi asam dan basa. Nah teman-teman sekalian, udah ada belum nih yang udah masuk materi asam dan basa? Jadi materi yang pertama yaitu tentang teori asam dan basa. Teori asam dan basa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori Arrhenius, menjelaskan bahwa asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidrogen. Contohnya itu larutan HCl yang menghasilkan H+ dan Cl-. Karena menghasilkan H+, maka disebut dengan larutan asam. Teori Arrhenius juga menjelaskan bahwa basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida. Contohnya yaitu reaksi NaOH yang menghasilkan Na+ dan OH-. Karena menghasilkan OH-, maka reaksi ini disebut dengan larutan basa. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori ini menjelaskan bahwa asam adalah senyawa yang memberikan ion hidrogen atau proton, disebut donor proton. Asam yang telah melepaskan satu proton akan membentuk spesi atau zat yang disebut basa konjugasi. Dan basa adalah senyawa yang menerima ion hidrogen atau proton, disebut akseptor proton. Basa yang telah menerima satu proton akan membentuk spesi atau zat yang disebut asam konjugasi. Karena pada teori Bronsted-Lowry ini berpatokan pada serah terima proton, maka H+-nya berkurang 1. Dan asam akan membentuk basa konjugasi. Sedangkan basa akan membentuk asam, yaitu asam konjugasi. Teori yang ketiga yaitu teori Lewis, di mana artinya asam adalah spesi atau zat akseptor pasangan elektron, dan basa adalah spesi atau zat donor pasangan elektron. Materi yang kedua yaitu indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat warna yang bergantung pada pH larutan. Indikator asam basa bisa diartikan sebagai zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, dan netral pada suatu larutan. Indikator warna asam basa bisa menunjukkan warna berbeda pada larutan asam dan basa. Perbedaan warna yang berbeda tersebut yang menunjukkan sifat asam atau basa. Indikator terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Indikator alami, indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan. 2. Indikator sintesis laboratorium. A. Yaitu kertas lakmus, di mana kertas lakmus merah dilarutkan dalam larutan asam, warnanya tetap merah, dan lakmus biru warnanya menjadi merah. Ketika lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa, maka warnanya menjadi biru, dan lakmus biru warnanya tetap biru. Apabila lakmus merah dilarutkan ke dalam larutan netral, maka warnanya tetap merah, dan lakmus biru dilarutkan dalam larutan netral, warnanya tetap biru. B. Indikator universal adalah kertas indikator universal, yaitu sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur pH dalam sebuah larutan. Apabila pH-nya sama dengan 7, maka dikatakan netral, dan apabila pH-nya kecil dari 7, maka dikatakan asam, dan pH besar dari 7 dikatakan basa. Larutan indikator yaitu contohnya bromtimol biru atau BTB. Hasil pH-nya yaitu 6,0 dan 7,6. Baiklah, materi yang ketiga yaitu kekuatan asam. Yang pertama yaitu asam kuat. Ciri-cirinya larutan elektrolitnya kuat dan terionisasi sempurna. Contoh dari asam kuat yaitu HCl, HBr, Hl, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Yang kedua yaitu asam lemah. Ciri-cirinya larutan elektrolitnya lemah dan terionisasi sebagian saja. Contoh asam lemah yaitu HF, H2S, H3PO4, dan HNO2. Jadi dapat disimpulkan yaitu makin besar harga K, sifat asam relatif makin kuat. Nah, kita masuk lagi ke dalam materi yang keempat yaitu derajat keasaman pH larutan, di mana kita akan menghitung pH larutan pada asam kuat dan asam lemah menggunakan rumus asam kuat yaitu konsentrasi H+ sama dengan A kali MA. Dan rumus asam lemah yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali MA. Maaf ya teman-teman, tanda plusnya tidak tertulis pada rumus tersebut. Nah teman-teman, untuk mencari pH-nya menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah lanjut, ini adalah kekuatan basa.
di mana larutan basa terbagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Yang pertama yaitu basa kuat, di mana ciri-cirinya adalah larutan elektrolitnya kuat dan terionisasi sempurna. Contohnya yaitu golongan 1A dan golongan 2A. NaOH, BaOH, KOH, LiOH, RbOH, CaOH2, SrOH2. Yang kedua yaitu basa lemah, ciri-cirinya larutan elektrolit lemah dan terionisasi hanya sebagian saja. Contohnya yaitu NH4OH, FeOH2, dan lain-lain. Kesimpulan dari basa lemah yaitu makin besar harga Kb, sifat basa relatif makin kuat. Nah, tadi kan derajat keasaman pH larutan asam nih. Nah, sekarang derajat keasaman pH larutan basa ya teman-teman, dimana kita akan menghitung pH larutan basa menggunakan rumus basa kuat dan basa lemah. Jadi, rumus basa kuat adalah konsentrasi OH- sama dengan B kali MB. Dan rumus basa lemah yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali MB. Dan rumus mencari pOH yaitu pOH sama dengan min log dikali konsentrasi OH-. Dan rumus mencari pH-nya yaitu pH sama dengan 14 dikurang pOH-nya tadi ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, aku akan memberikan contoh soal pada video berikut ini. Disimak, jangan di skip ya teman-teman, biar teman-teman semua paham dengan materi derajat keasaman pH larutan asam dan basa. Contohnya yaitu tentukan pH dari larutan berikut. A H2SO4 0,05 m. H2SO4 ini merupakan asam kuat ya teman-teman. Nah, cara jawabnya yaitu kita akan menuliskan reaksi ionisasi dari H2SO4. Jadi reaksi ionisasi dari H2SO4 yaitu menghasilkan 2H+ dan SO4 2-. Kita akan menggunakan rumus asam kuat yaitu konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Jadi A-nya ini adalah elektron valensi dari H, maka hasilnya adalah 2. Dan Ma ini adalah 0,05. 2 dikali 0,05 hasilnya adalah 0,1. Hasilnya jika dibakukan maka akan menjadi 1 dikali 10 pangkat min 1. Nah, lanjut kita akan mencari nilai pH-nya dengan rumus min log dikali konsentrasi H+. Sama dengan min log dikali H+ ini dapat dari nilai yang kita cari tadi, yaitu 1 dikali 10 pangkat min 1. Untuk min 1 ini kita pindahkan ke depan dan min ketemu min hasilnya adalah plus 1 dan min log 1. Min log 1 ini hasilnya adalah 0 dan 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Lanjut ke soal yang B yaitu CH3COOH 0,1 m Ka sama dengan 10 pangkat min 5. CH3COOH ini merupakan asam lemah. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus menuliskan reaksi ionisasinya terlebih dahulu. Jadi CH3COOH ini menghasilkan CH3COO- tambah H+. Setelah menulis reaksi ionisasinya, kita masuk ke dalam rumus, yaitu reaksi H+ sama dengan akar Ka dikali reaksi CH3COOH. Lanjut setelah itu kita tulis nilai dari Ka-nya yaitu akar 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi CH3COOH ini yaitu adalah 0,1 m dan kita tulis dalam bentuk baku yaitu 10 pangkat min 1 m. Lalu di sini pangkatnya kita tambahkan dan hasilnya menjadi akar 10 pangkat min 6. Hasil dari akar 10 pangkat min 6 yaitu adalah 10 pangkat min 3 m. Lanjut kita akan mencari nilai pH-nya yaitu dengan rumus min log dikali konsentrasi H+ sama dengan min log dikali konsentrasi H+
H plusnya yaitu 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan min log dikali 10 pangkat min 3. Nah, min kali min ini hasilnya plus, jadi hasilnya adalah 3. Oke, lanjut soal yang C, yaitu sebanyak 100 ml CaOH2 0,02 memiliki harga pH larutan sebesar titik-titik. Jadi di sini kita akan menghitung pH-nya. CaOH2 ini merupakan basa kuat. Baiklah, kita akan menulis reaksi ionisasinya terlebih dahulu dari CaOH2. Reaksi CaOH2 ini menghasilkan Ca2 plus ditambah 2OH-. Lanjut kita masukkan rumusnya, yaitu reaksi OH- sama dengan B kali Mb. Sama dengan nilai B, yaitu adalah valensi dari OH- dikali 2 kali 10 pangkat min 2 M, yaitu dari 0,02 M. 2 kali 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Lanjut kita mencari nilai pOH-nya dengan rumus min log dikali konsentrasi OH- sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2. Lalu pangkatnya dipindah ke depan dan min bertemu min, hasilnya adalah plus, maka 2 min log 4. Lanjut kita mencari nilai pH-nya dengan menggunakan rumus 14 dikurang pOH-nya tadi, yaitu 14 dikurang 2 min log 4. Jadi yang dikurang hanyalah 14 kurang 2 dan hasilnya adalah 12, min bertemu min hasilnya plus, jadi nilai pH-nya yaitu 12 plus log 4. Lanjut soal yang D, yaitu NH3 0,1 Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 5. NH3 ini termasuk basa lemah. Langsung aja masukin rumusnya, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Lanjut masukin nilai Kb-nya, yaitu akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Ini adalah bentuk baku dari 0,1. Nah, di sini yang kita tambahkan hanyalah pangkatnya seperti penjelasan sebelumnya. Jadi di sini hasilnya adalah akar 10 pangkat min 6 dan akar 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Oke, next kita cari nilai pOH-nya dengan rumus min log dikali konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 3. Jadi pangkatnya tadi kita pindah ke depan dan min bertemu min hasilnya plus, maka hasilnya 3. Dan lanjut kita mencari nilai pH-nya menggunakan rumus 14 dikurang pOH. Jadi pOH-nya tadi adalah 3, maka 14 dikurang 3 hasilnya 11.